Salam sejahtera, selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini, saya Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, akan menyampaikan perkembangan terkait pelaksanaan PPKM darurat yang sudah kita lakukan dalam 4 hari ini. Pada kesempatan di awal ini, kami mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan untuk tetap di rumah saja, terutama pada kelompok usia anak-anak dan ibu hamil, mengingat kasus COVID-19 pada kelompok ini cenderung meningkat. Vaksinasi yang ada saat ini ditujukan kepada rentang usia remaja dan belum dapat diberikan kepada anak-anak pada usia kurang 12 tahun dan juga kepada ibu hamil. Sehingga perlindungan yang ada pada saat ini adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah terus menerapkan strategi yang adaptif dan dinamis agar dapat merespon dengan baik perubahan yang terjadi sehari-hari. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian atau assessment level situasi wilayah agar dapat menentukan strategi yang tepat. Untuk menentukan status level situasi pandemi kabupaten kota yang menjadi lokasi PPKM darurat saat ini, maka disusunlah indikator tentang penyesuaian upaya-upaya kesehatan masyarakat dan upaya-upaya sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pengetatan ini bertujuan untuk mengendalikan pandemi, khususnya untuk mencegah kesakitan dan kematian, serta menjaga keberlangsungan sistem layanan kesehatan kita. Situasi pandemi terbagi dalam 5 tingkat, mulai dari 0 sampai dengan 4, menggambarkan kecukupan kapasitas respons sistem kesehatan, seperti kapasitas testing, tracing, dan pengobatan, relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut. Level situasi di tingkat 0 adalah situasi di mana wilayah tersebut memiliki kapasitas respon yang memadai dan tidak memiliki kasus sama sekali. Dalam hal ini, wilayah tersebut tidak perlu memperketat protokol kesehatan masyarakat atau membatasi aktivitas sosial mereka. Sebaliknya, level situasi tertinggi, yaitu level situasi 4, adalah kondisi di mana transmisi virus sangat tinggi, sedangkan kapasitas respon terbatas. Dan dalam situasi ini, protokol kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial harus diperketat, agar jumlah kasus turun sampai ke level yang dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dalam penilaian untuk menentukan level situasi suatu wilayah, ada 2 hal yang kita bandingkan, yaitu level transmisi penularan dibandingkan dengan kapasitas respons sistem kesehatan di wilayah tersebut. Pertama, pengukuran tingkat transmisi. Kita membagi transmisi COVID-19 ke dalam 7 tingkat, dan dari tidak ada transmisi, kasus impor atau sporadik, kasus terklaster, dan transmisi komunitas. Yang lebih jauh kita bagi ke dalam 4 tingkat, yaitu transmisi komunitas tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Dalam penentuan transmisi komunitas ini, kita menggunakan 3 indikator utama, yaitu jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian COVID-19 yang dihitung per 100.000 penduduk per minggu. Kita telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator untuk dapat mengkategorikan indikator tersebut ke dalam tingkat transmisi tertentu. Sebagai contoh kasus, konfirmasi di bawah 20 per 100.000 penduduk per minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1, sedangkan transmisi di atas 5 per 100.000 penduduk per minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi. Sebagai contoh, jika kasus konfirmasi dan kematian dikategorikan dalam transmisi komunitas tingkat 3, sedangkan rasio perawatan kasus masuk ke dalam kategori transmisi komunitas tingkat 4, maka wilayah tersebut dikategorikan ke dalam transmisi komunitas tingkat 4. Kedua,
pengukuran kapasitas respon. Kapasitas respon kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan 3 indikator. Indikator ini adalah positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan. Sama dengan pengukuran tingkat transmisi, kita menetapkan nilai-nilai ambang untuk setiap indikator dan kesimpulan tentang kapasitas respon di suatu wilayah diambil berdasarkan kapasitas respon terendah. Sebagai contoh, jika suatu wilayah memiliki positivity rate 10% dan dapat melacak 10 kontak erat untuk setiap kasus, dengan kata lain memiliki kapasitas respon sedang di kedua indikator tersebut. Namun, memiliki keterisian tempat tidur lebih dari 80%, maka dikategorikan sebagai kapasitas respon yang terbatas. Bapak Menteri Kesehatan telah merekomendasikan agar daerah dengan positivity rate di atas 25%, testing harus dilakukan 15 kali sesuai dengan standar WHO. Dan dengan daerah dengan positivity rate 15-25%, testing dilakukan 10 kali lipat. Dan untuk positivity rate 5-15%, maka testing dilakukan sebanyak 5 kali lipat. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan tingkat transmisi dan kapasitas respon di suatu wilayah, kita bisa menentukan level situasi pandemi di wilayah tersebut. Atau contohnya di kabupaten tadi, dengan transmisi komunitas tingkat 4 dan kapasitas respon terbatas, situasi pandemi level menjadi tingkat level 4. Assessment level situasi pandemi ini kita lakukan setiap 1 minggu di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Dan berdasarkan hasil assessment terakhir, level situasi pandemi di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa dan Bali berada di level 3 atau 4. Artinya bahwa tingkat penularan di lingkungan masyarakat terjadi dengan sangat cepat dan mengakibatkan kapasitas respon sistem kesehatan yang ada dengan cepat terpakai bahkan sampai terlampaui. Pemberlakuan PPKM darurat sebagai respon kebijakan untuk daerah-daerah dengan situasi pandemi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera, berbarengan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas respon kesehatan sehingga level situasi pandemi dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan indikator-indikator pendanggulangan pandemi per tanggal 6 Juli kemarin. Adapun total kasus konfirmasi baru yang dilaporkan dari Pulau Jawa dan Bali adalah sebanyak 24.801, menurun dari 25.271 kasus di hari sebelumnya. Jumlah testing yang dilaporkan dari Pulau Jawa Bali pada tanggal 6 Juli kemarin berjumlah lebih dari 124.000, yang artinya meningkat lebih dari 20.000 pemeriksaan dibandingkan hari sebelumnya. Di sisi lain, insidensi atau jumlah kasus per 100.000 penduduk per minggu di kebanyakan provinsi di Jawa Bali masih masuk dalam kategori transmisi komunitas tingkat 3 dan 4, kecuali Jawa Timur dan Banten yang dikategorikan transmisi komunitas tingkat 2. Lebih jauh lagi, berdasarkan indikator jumlah kasus rawat, seluruh provinsi di Jawa dan Bali masih berada di kategori transmisi komunitas tingkat 4 dengan jumlah kasus rawat lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu. Kecuali Provinsi Bali yang memiliki keterisian tempat perawatan sekitar 50%, tetapi untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa masih melaporkan tingkat keterisian di atas 80%. Terlepas dari peningkatan jumlah testing yang dilaporkan, jumlah ini masih 38% dari jumlah yang ditargetkan untuk dilakukan di Jawa Bali setiap harinya, yaitu sebanyak 324.000 tes. Positivity rate Pulau Jawa dan Bali juga masih sangat tinggi, yaitu 19,9%. Walaupun positivity rate ini telah menurun dari hari sebelumnya sebesar 24,7%. Di tingkat provinsi, pelacakan yang dilaporkan masih sangat rendah,
jauh dari target yang diharapkan, yaitu sekurang-kurangnya 15 kontak erat per kasus. Untuk informasi yang lebih detail dan lengkap, dapat diakses melalui dashboard indikator penanggulangan pandemi yang dapat dikunjungi pada situs Kementerian Kesehatan, yaitu https://vaksin.kemkes.go.id. Kita melihat bahwa per tanggal 6 Juli kemarin telah terjadi peningkatan jumlah testing yang dilakukan di Pulau Jawa dan Bali, dan di waktu yang bersamaan jumlah kasus terkonfirmasi lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya. Namun demikian, kita masih akan mungkin melihat kemungkinan kasus terkonfirmasi tersebut meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih lagi, kita semakin mendorong jumlah testing dapat ditingkatkan secara bermakna sehingga kita bisa segera memisahkan kasus yang sakit dari populasi yang sehat. Penemuan yang diikuti dengan isolasi kasus, ditindaklanjuti dengan pelacakan dan karantina kontaknya, merupakan upaya-upaya untuk memutuskan rantai penularan. Oleh karena itu, kami berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas respon di wilayah kerjanya. Target jumlah testing, pelacakan, dan konversi tempat tidur perawatan harus ditingkatkan sesuai ketentuan, bersama dengan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM darurat. Hal inilah yang dapat menekan tingkat transmisi di komunitas sampai level situasi pandemi menurun ke arah tingkat yang aman. Tidak lupa, saya ingin kembali menekankan bahwa keberhasilan PPKM darurat harus dapat kita ukur secara akurat dan transparan. Kementerian Kesehatan akan terus meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pencatatan dan pelaporan sebagai upaya monitoring dampak dari PPKM darurat, dan kami memohon dukungan dari semua pihak untuk dapat melaporkan indikator-indikator tersebut sebaik-baiknya. Pemberlakuan PPKM darurat diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera, bersamaan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas respon kesehatan, sehingga level situasi pandemi dapat membaik dan PPKM darurat dapat dicabut. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Pak Dedi Permadi selaku juru bicara Kominfo untuk melanjutkan. Terima kasih Dr. Nadia. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, mewakili pemerintah Indonesia, ingin menyampaikan dan menegaskan beberapa keputusan pemerintah pusat dan kebijakan terkini terkait implementasi PPKM darurat. Kami tegaskan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, telah dan sedang memimpin langsung penanganan pandemi COVID-19 sejak hari pertama, sejak WHO mengumumkan kasus virus ini di akhir Desember 2018. Sekarang, Presiden langsung memimpin upaya peningkatan kapasitas respon kesehatan, penambahan anggaran respon pandemi, dan menetapkan PPKM darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. Koordinator PPKM darurat, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, mengatur manajemen lapangan
dan bersama para menteri anggota kabinet melapor secara intens kepada Presiden untuk setiap perkembangan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, yakinlah negara hadir dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 ini. Dan yang perlu dicatat, Bapak Presiden memimpin langsung kebijakan ini. Bapak Ibu sebangsa dan setanah air, menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan. Seruan WHO adalah bahwa selama pandemi COVID-19, perjalanan internasional harus selalu diprioritaskan untuk sektor-sektor sebagai berikut. Pertama, keadaan darurat dan tindakan kemanusiaan. Kemudian, perjalanan personel esensial atau tidak tergantikan dan sangat penting. Pemulangan warga negara dan transportasi kargo untuk persediaan penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. WHO menyarankan bahwa dalam kebijakan perjalanan internasional, langkah-langkah mitigasi risiko diterapkan dengan sangat ketat dengan tujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 di sektor perjalanan. Langkah tersebut harus didasarkan pada penilaian risiko menyeluruh yang dilakukan secara sistematis dan rutin. Namun, ditegaskan juga oleh WHO bahwa kebijakan tersebut tidak perlu mengganggu lalu lintas internasional. Negara anggota WHO seperti Indonesia dapat melakukan penilaian risiko sendiri melalui pendekatan berbagai metode yang ada, termasuk pemberlakuan deklarasi kesehatan atau tes COVID-19 yang dicatat dalam IHEC maupun Peduli Lindungi. WHO mewanti-wanti bahwa pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar COVID-19. Dalam dokumen-dokumen WHO, selalu diingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus menjadi pertimbangan terdepan saat memutuskan dan menerapkan langkah-langkah terkait perjalanan internasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam konteks Indonesia, pemerintah menerapkan masa karantina dan bukti vaksinasi lengkap sebagai salah satu prasyarat perjalanan internasional memasuki Indonesia. Sebagaimana sudah diatur oleh Surat Edaran Satgas terbaru atau Addendum SE Satgas COVID-19 tentang prokes perjalanan internasional, warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri pun masih ada. Dengan syarat yang sama, harus dalam keadaan sehat, terbukti negatif COVID-19, dan mengikuti aturan negara tujuan. Kami harap informasi ini dapat memperjelas perihal kedatangan dan kepergian warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini Koordinator PPKM Darurat, Menko Bidang Maritim dan Investasi, telah mengadakan rakor pengaturan kerja di kantor atau WFO dalam sektor esensial dan kritikal bersama para menteri, gubernur, kapolda, dan pangdam se-Jawa dan Bali untuk mencermati masukan dan memantau perkembangan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar penegakan aturan dilakukan lebih konsisten sesuai dengan ketentuan WHO dan WFH. Koordinator PPKM Darurat telah mengusulkan revisi untuk bidang-bidang yang dapat dimasukkan sebagai sektor esensial dan non-esensial, seperti kritikal.
agar lebih sesuai dengan kebijakan masa PPKM darurat. Usulan revisi sektor esensial adalah sebagai berikut. 1. Dalam sektor keuangan dan perbankan, diusulkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada layanan pelanggan, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Kedua, sektor teknologi informatika dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan tentunya pekerja media terkait dengan peran penting mereka dalam penyebaran informasi yang resmi dan benar dari pemerintah kepada masyarakat. Ketiga, untuk industri orientasi ekspor, diusulkan agar pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI atau izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Untuk semua bidang yang disebutkan tadi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sementara bidang yang masuk sektor kritikal diusulkan melingkupi 1. Kesehatan, 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat, 3. Energi, 4. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, 5. Makanan dan minuman dan penunjangnya termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan, 6. Petrokimia, 7. Semen dan bahan bangunan, 8. Objek vital nasional, 9. Proyek strategis nasional, 10. Proyek konstruksi, dan yang terakhir, ke-11, utilitas dasar, seperti listrik, air, dan pengelolaan sampah. Untuk bidang kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi maksimal dengan kehadiran staf 100% tanpa ada pengecualian. Untuk bidang energi sampai dengan utilitas dasar dapat beroperasi 100% dengan staf maksimal hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara operasi perkantoran yang bertujuan mendukung operasional, kehadiran stafnya maksimal 20%. Dalam waktu singkat, Menteri Dalam Negeri akan segera melakukan revisi terhadap peraturan sektor esensial dan non-esensial dan kritikal seperti tersebut di atas. Untuk diketahui juga bahwa Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2021. Menaker meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Menaker meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan himbauan kepada pengusaha atau pimpinan perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya. Bagi para pimpinan perusahaan, rencana keberlangsungan bisnis hanya efektif apabila diterapkan. Sekali lagi saya ulangi, pesan Koordinator
PPKM darurat, Menko Bidang Maritim dan Investasi. Pelajari dan laksanakan. PPKM darurat adalah tindakan bersama, menyelamatkan nyawa, melindungi sesama. PPKM darurat bertujuan menurunkan kematian. Hari ini Bapak Ibu, tercatat lebih dari 1.000 kematian karena COVID-19. PPKM darurat ditujukan untuk menurunkan penambahan pasien baru yang sejak semalam sampai per jam 2 siang hari ini bertambah lebih dari 34.000 orang. PPKM darurat bertujuan mengurangi beban nakes dan rumah sakit yang hari ini merawat lebih dari 340.000 orang. Patuhi aturan PPKM darurat. Saya ulangi sekali lagi, patuhi aturan PPKM darurat. Kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, sabar dulu dalam 2 pekan ini. Tidak perlu berkumpul, di rumah dulu. Keluar rumah hanya kalau sangat mendesak dan ada agenda penting, misalnya untuk ikut program vaksinasi. Koordinator PPKM darurat telah meminta kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian untuk segera fokus mengalokasikan vaksin kepada sektor industri untuk mempercepat proses vaksinasi dengan dukungan dan peran sektor swasta. Koordinator PPKM darurat juga meminta agar Kadin Indonesia dapat segera mempercepat program vaksin gotong royong. Koordinator PPKM darurat juga telah menyampaikan kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan aparat terkait untuk menaikkan jumlah suntikan vaksin dan sekaligus mengurangi jumlah mobilitas masyarakat. Ingat, Presiden memerintahkan bahwa mobilitas masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai angka 50% pada masa PPKM darurat ini. Jadi, khusus kepada pimpinan daerah, mohon aturlah mobilitas penduduk yang agenda prioritasnya adalah pergi ke sentra vaksinasi. Hingga Selasa kemarin, 6 Juli 2021, lebih dari 47,8 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 33,5 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 14,3 juta sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Ayo Bapak Ibu, daftar dan dapatkan vaksin sekarang juga. Divaksinasi ditambah dengan memakai masker double, tinggal di rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga sirkulasi dan ventilasi dengan ruangan dan rumah adalah ibadah sosial kita saat ini. Muamalah yang kita lakukan untuk saudara sebangsa dan setanah air. Karena terlalu banyak kisah duka yang kita dengar hari ini, dan duka mereka adalah duka kita. Mari tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati seluruh bangsa Indonesia. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.